Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ahas dari kelas SI BI 19 SIF. Di sini saya akan melanjutkan part 3 dari WAI saya dengan mata kuliah Big Data Analytics. Di sini saya akan memberikan rekomendasi terhadap baju menggunakan algoritma ALS. Sebelumnya saya mendapatkan dataset ini dari platform kaggle.com dengan nama filenya itu class.csp. Nah, sebelumnya juga saya sudah mendownloadnya dan mengkonversi data tersebut menjadi tipe data CSV. Oke, kita langsung saja pada perintahnya. Di sini ada import PanSpark ini. Nah, ini tuh seperti kita tuh mau import library-nya dengan nama PanSpark. Nah, di sini kita langsung saja untuk mengambilnya. Lalu ada perintah yang kedua. Di sini ada from PanSpark SQL import spec session. PanSpark SQL ini merupakan API atau library dari Python. Lalu si PanSpark ini mempunyai kelas variabel namanya itu PanSpark SQL. Lalu mengimport spec session dari PanSpark SQL. Lalu si PanSpark SQL ini juga mengimport function yang diberi nama sebagai f. Pada line ketiga, sini kita membuat sebuah variabel dengan nama spark. Lalu dengan app name-nya itu WAS spark 3. Langsung saja untuk kita meruningnya. Setelah kita mengimport semuanya, kita memasukkan dataset kita yang akan kita gunakan dalam Jupyter Notebook ini. Nah, di sini saya menggunakan nama variabel dengan ratings dengan spread rate-nya itu CSP, dengan path-nya itu atau nama filenya itu cloud.csp, dengan separator atau pemisah dari katanya itu adalah koma. Header-nya itu true. Kenapa true? Karena dataset yang saya gunakan itu sudah mempunyai sudah mempunyai judul kolomnya. Meskipun jika si header-nya itu belum ada, kita bisa membuatnya. Lalu code-nya itu adalah petik 2 dengan skema item ID-nya itu integer, user ID-nya itu string, rating itu double, timestamp itu integer, size itu string, fit itu string, user ITTR itu integer, model ITTR itu string, kategori string, brand string, year-nya itu integer, lalu spread-nya itu integer. Di sini saya menerapkan integer, string, double dan sebagainya itu bukan semata-mata saya hanya ingin itu, tapi saya juga mengurutkannya dari data yang saya gunakan. Nah, di sini kan item ID-nya berisi tipe data itu string. Ini kayak ada numerik ini kan itu string. Lalu si user ID-nya item ID itu numerik itu kan seperti integer gitu kan. Lalu di si user ID-nya itu seperti abjad atau kategori seperti teks gitu tuh saya berikan string. Lalu rating juga di sini saya berikan double. Kenapa? Karena dia mempunyai koma di belakangnya. Ini juga saya menggunakan saya mengambil 3 kolom saja yang berisi item ID, year, dan rating. Kita langsung saja untuk merunnya. Nah,
setelah dimasukkan datanya pada Jupyter Notebook ini, kita melihat variable ratings dengan dataset yang telah kita berikan. Nah, karena saya hanya mengambil 3 kolom saja seperti item ID, year, dan rating, maka yang ditampilkan pada rating cell ini juga hanya 3 kolom. Ada item ID, year, dan rating. Dan dengan tipe data string, tipe data integer, year-nya itu integer, data ratingnya itu ada double. Kemudian di sini juga ada perintah untuk mengimport ILS atau mengimport algoritma apa yang akan kita gunakan. Nah, ILS ini adalah algoritma alternating least square yang akan kita gunakan. Lalu dengan mengimport juga regression evaluator. Lalu kemudian di sini ada perintah untuk membuat variabel. Nah, di sini saya menggunakan nama variabel itu ILS. Nah, ILS ini merupakan algoritma yang mempunyai beberapa parameter seperti rank, exciter, user column, item call, sama rating call. Nah, rank di sini saya memberikan nilai 2 dan 5. Kenapa? Karena saya mengikuti perintah dari soal saya sini gunakan script dari pertemuan 8. Jadi saya hanya meneruskan script dari pertemuan 8 saya dengan ranknya 2 dan exciternya 5. User kolomnya itu saya menggunakan item ID yang diambil dari sini, item ID. Lalu item ID-nya itu year yang diambil saya dari sini. Kemudian rating kolomnya itu adalah rating, saya ambil dari sini. Oke, kita run saja. Nah, setelah data setnya itu dimasukkan, terus algoritma itu diberikan, kemudian kita akan mentraining data dan memvalidation data. Jadi kita tuh memisahkan dua data dengan nilai 80% dan 20% dengan perintah ratings random split. Dari sini nilainya itu 8,0 itu masih itu 80% dan 2,0 itu adalah 20%. Kita langsung saja. Nah, kita juga bisa di sini untuk melihat nilai dari training data. Jadi kolom yang ada pada training data. Nah, di sini ini kurang lebih. Lalu jumlah dari training data, jadi berarti 80%-nya dari si rating score-nya itu. Nah, training data count itu ternyata jumlah data yang kita training itu sebanyak 80.133 dengan validation data count-nya itu sisa dari 80%-nya tadi, berarti 20%-nya sebanyak 19.760 tipe data. Lalu kita rating score-nya. Rating score ini seperti yang sudah saya jelaskan merupakan banyaknya nilai yang ada pada dataset. Berarti sebanyak 99.893. Lalu kita juga di sini akan membuat variabel baru dengan nama evaluator dengan perintah regression evaluator dengan memberikan metric name-nya itu RMSE, label kolomnya itu rating, lalu prediction-nya kolom itu prediction. Jadi di situ tuh kita seperti akan membuat kolom baru gitu loh. Nah, kolom barunya itu kita beri nama dengan nama prediction dari variabel evaluator. Langsung saja kita running-nya. Nah, setelah di running, kita juga akan membuat variabel baru juga dengan nama model dengan mengambil variabel ALS dari sini, variabel ALS. Nah, kita menarik data dari variabel ALS, kemudian
kita menggunakan perintah print itu adalah menyelesaikan model dengan parameter opsional. Nah, kita itu menggunakan parameter training data. Langsung saja kita run. Nah, setelah keluar, kita membuat variabel baru dengan nama prediction. Nah, prediction ini kita menarik variabel dari model. Nah, jadi kita tuh menarik perintah dari variabel model ini untuk mentransport di validation data. Jadi kita tuh kayak menggabungkan kembali gitu loh datasetnya. Kita running saja. Nah, kemudian kita akan menampilkan menampilkan variabel prediction sebanyak 10 rows. Nah, kurang lebih akan menampilkan 3-4 kolom. Yang tadinya kita hanya mempunyai 3 kolom seperti item ID, year dan rating. Tapi kemudian kita menambahkannya dengan perintah atau nama prediction. Nah, jadi kita akan mempunyai 4 kolom seperti item ID, years, rating, dan prediction. Lalu disini juga ada perintah membuat variabel baru dengan nama RMSE dengan menarik data dari evaluator dari sini, kemudian mengevaluasi dari prediction dan drop. Nah, drop ini merupakan fungsi untuk menghandling missing value. Jadi untuk menghapus missing value atau data yang rusak atau data yang nol gitu. Kita langsung saja untuk merunningnya. Lalu di sini kita akan mengeprint dari RMS-nya, variabel dari RMSE. Dia menampilkan nilai dengan 1,079330697695188. Lalu di sini juga kita akan mengimport library ParsePark, machine learning, tuning. Library tersebut mempunyai kelas cross validator sama param grid builder. Nah, parameter grid ini mempunyai parameter juga dengan nama add grid ALS rank, add grid ALS max iter, add grid ALS rank param. Nah, nilai di sini tuh seperti 3,5, 7,10, 0,01 dan 0,1 ini kita berikan sesuai dengan perintah pada soalnya. Seperti di sini. Gunakan param grid builder untuk melakukan uji coba langsung dengan ketentuan menggunakan rank dengan nilai 3 dan 5, menggunakan max iternya dengan nilai 7 dan 10, dan menggunakan rank paramnya itu dengan nilai 0,01 dan 0,1. Nah, kita sudah masukkan di sini. Lalu kita jalankan saja. Nah, kita juga bisa melihat tipe dari parameter grid itu apa sih gitu. Nah, ternyata tipenya itu adalah berupa list. Lalu di sini juga kita akan mengimport pprint. Pprint itu pretty print a Python object to a stream. Jadi kita tuh kayak bakal ngeprint hasil dari si parameter grid ini gitu. Nah, kurang lebih akan tampil seperti berikut, seperti ini. Lalu kita juga membuat
variabel baru dengan nama cross validator, ngambil dari data cross validator di sini. Lalu si cross validator ini tadi kan mempunyai estimatornya ALS, jadi dia tuh si estimatornya mengambil variabel dari ALS dari sini, diambil juga ALS-nya, kemudian diambil juga si estimator parametersnya, itu ada parameter grid itu yang ini ya, lalu diambil juga evaluatornya dari variabel evaluator yang ini. Kemudian kita berikan nilai numpulse-nya itu 5. Kenapa? Karena perintah di sini itu cross validation itu kita berikan nilai 5. Jadi kita sesuaikan saja dengan nilai 5. Lanjut, kita jalankan saja. Nah, di sini juga kita membuat variabel baru dengan nama cross val model. Nah, dia juga menarik data dari cross validator yang telah kita gabungkan, si variabel sebelumnya kita gabungkan di cross validator, dan ada si cross validator juga kita tarik pada cross val model dengan function fit di training data. Kita langsung running saja. Di sini membutuhkan waktu yang cukup berat. Kenapa? Karena memang kita menggunakannya cross validatornya itu tinggi, yaitu di angka 5. Lalu di parameter gridnya juga di 3,5. Jadi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menampilkannya, karena ini tuh kayak menggabungkan gitu loh. Jadi menggabungkan semua variabel kita taruh di variabel cross val model seperti itu. Dan juga dataset yang saya gunakan lumayan tinggi, lumayan banyak, maksudnya ada di nilai 99,893 ribu. Jadi kita akan menunggunya terlebih dahulu. Sepertinya kita akan membutuhkan waktu 5-10 menit untuk mendapatkan nilai dari cross val model tersebut. Ya. Oke, setelah kita mendapatkan nilai dari cross validator modelnya, kita langsung saja buat variabel baru dengan nama predictions dengan mengambil variabel dari cross val model. Di sini ditarik dengan transport validation data. Tadi kan training data sebanyak 80%, nah validation data itu sebanyak 20%. Semoga tidak begitu berat, ternyata tidak. Lalu kita juga buat variabel baru dengan RMSE, atau kita juga menarik dari variabel evaluator dengan mengevaluasi prediction drop. Jadi kita tuh kayak menghapus, sama perintahnya kayak yang di atas tadi, yang ini menghapus missing value yang ada pada sini ini.
spacing value yang ada pada variable RMSE. Nah, ini menghapus. Lalu kita berikan perintah print RMSE nya. Print RMSE itu untuk mengetahui nilai RMSE nya. Jadi sini tuh ada di nilai 1,1.07575174093112222. Dengan modelnya itu kita juga buat variabel baru modelnya dengan menarik data dari cross model dari sini. Ini kan sudah gabungan dari beberapa variabel yang di atas tadi yang ini. Nah, kita tarik di variabel baru dengan menggunakan model dan berikan perintah base model ini. Jadi seperti script untuk mendapatkan model mana sih yang terbaik yang akan kita gunakan atau rekomendasinya yang terbaik gitu. Lalu di sini juga berikan model untuk menampilkan ranking dari dataset kita. Nah, sini hasilnya sudah keluar dengan ALS modelnya itu with ALS, lalu rankingnya di nilai 3. Oke, selesai. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang terbata-bata, kata-kata yang tidak jelas, dan kata yang sulit untuk dimengerti. Karena saya masih belajar dan saya akan terus belajar. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.